warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita suatu pencerahan dengan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Pertama, mohon izin perkenalkan, nama saya Bagus Iza Mehandra. NIM saya yaitu E31252385. Saya dari golongan D, program studi manajemen informatika. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek atau studi kasus yang kami kerjakan di mata kuliah workshop pemrograman dasar. Salah satu studi kasus yang kami ambil di dalam materi stack dan GUI dari materi stack yaitu implementasi stack dalam fitur undo dan redo. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu stack. Jadi stack adalah struktur data yang menjadi prinsip, yaitu prinsip LIFO, yang mana LIFO ini memiliki arti last in, first out, yaitu yang pertama, yang terakhir masuk, elemen yang terakhir masuk adalah elemen yang pertama kali keluar. Dalam operasi ini memiliki elemen yang sangat dalam operasi ini membutuhkan elemen, yang mana elemen tersebut menjadi acuan penggunaan stack tersebut. Operasi utama, ada beberapa operasi di dalam stack. Operasi utamanya yaitu ada 4 ya kali ini, dan kami terangkan cuma 2 karena yang operasi yang kami pakai itu cuma 2, yaitu push dan pop. Push di sini memiliki definisi menambahkan elemen baru ke atas stack. Pop yaitu menghapus elemen paling atas stack. Dua operasi ini yang kami jadikan di dalam studi kasus kali ini. Dan ada operasi yang lain yaitu pick dan isempty, yang mana pick di sini memiliki definisi melihat elemen paling atas tanpa menghapusnya. Kalau pop itu menghapus elemen paling atas, kalau pick itu melihat saja tanpa adanya menghapus. Isempty itu di sini mengecek apakah stack kosong, jadi mengisi apakah ada elemen di dalam stack tersebut. Nah, struktur ini sering digunakan atau sering digambarkan seperti tumpukan piring yang disusun secara vertikal, yang mana yang piring yang terakhir masuk atau yang terakhir diletakkan, maka piring tersebut yang pertama kali keluar. Kemudian yang kedua, latar belakang dari studi kasus ini. Hal-hal yang melatar belakangi penggunaan stack pada fitur undo dan redo yaitu pada aplikasi text editor atau editor teks, yang mana aplikasi-aplikasi ini seperti Notepad, Microsoft Word, Google Docs, IDE membutuhkan fitur undo dan redo untuk menyimpan dan mengecek, juga menghapus data-data atau struktur data di dalamnya. Atau editor-editor pemrograman, tidak hanya editor teks seperti VS Code, NetBeans, dan lain-lain. Pengguna sering melakukan di dalam stack pada fitur undo dan redo ini di dalam sesuatu untuk mengetik huruf, menghapus teks, copy paste, cut, mengubah format teks. Semua aksi ini menghasilkan riwayat perubahan yang harus disimpan agar pengguna dapat melakukan undo atau redo.
karena perubahan yang terbaru harus diperbaiki terlebih dahulu, maka struktur yang pas adalah stack. Kemudian struktur yang digunakan. Nah, seperti tadi yang kami jelaskan, bahwasanya struktur yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu ada dua stack, undo stack dan redo stack, yang mana fitur-fitur ini membutuhkan dua arah, yaitu undo dan redo, yang mana fungsinya atau fungsionalnya cukup berbeda, agak berbeda. Yang pertama hampir sama tapi cukup berbeda. Yang pertama undo stack, yaitu digunakan untuk menyimpan atau kembali ke kondisi sebelumnya. Sedangkan redo stack atau fitur redo di sini maju lagi ke kondisi hasil perubahan. Jadi kembali ke hasil perubahan. Kalau yang kami tampilkan keterangannya menyimpan keadaan teks sebelum perubahan. Maka dari itu dibutuhkan undo stack menyimpan kondisi sebelum perubahan, redo stack untuk menyimpan kondisi setelah melakukan undo. Jadi harus undo dulu kemudian teks. Kemudian redo. Jika hanya memakai satu stack, proses redo tidak akan dapat dilakukan karena riwayat tidak lengkap. Soalnya ketika hanya menggunakan redo saja, itu tidak bisa dikembalikan ke undo. Soalnya ketika operasi redo dijelaskan, itu kembalinya nanti ke undo stack. Itu. Kenapa membutuhkan dua stack? Karena undo dan redo berjalan dua arah. Satu stack tidak cukup untuk dua proses balikannya, jadi diperlukan kedua-duanya. Oke, sekarang alur kerja undo. Jadi ketika pengguna melakukan perubahan seperti menambah huruf dan lain-lain, hal-hal yang perlu dilakukan, yang pertama yang biasa dikerjakan atau alur kerjanya dalam undo, yang pertama sistem menyimpan kondisi lama ke dalam undo stack. Di sistem tersebut menyimpan kondisi di dalam undo stack. Yang kedua, sistem memperbarui teks dengan perubahan baru. Yang ketiga, jika pengguna menekan tombol undo, maka kondisi saat ini dipindahkan ke redo stack. Kondisi lama dari undo stack dipulihkan sebagai teks baru. Gambaran prosesnya, misalkan teks ABC, di fitur undo stack di situ ditampilkan petik 2 AB. Di redo stacknya kosong. Ketika ditekan fitur undo, teks kembali menjadi AB di dalam redo stack. Jadi dikembalikan lagi ke stack bawahnya. Kemudian alur kerja redo, cara kerja redo. Secara detail redo hanya dapat dilakukan setelah undo. Pasti itu, karena hal ini sangat satu jalan, ya, tidak terpisahkan. Langkah-langkahnya, yang pertama, saat undo dilakukan kondisi terbaru masuk ke redo stack. Kemudian jika pengguna menekan tombol redo, kondisi sekarang masuk kembali ke undo stack. Jadi gunanya redo di sini untuk mengembalikan kondisinya ke undo stack. Kondisi dari redo stack di pop atau dihapus dan dijadikan teks baru. Nah, gambaran prosesnya, ketika tadi teks di undo stack itu petik ABC, kemudian di redo stack kosong, ketika ditekan undo kembali lagi ke redonya ABC. Nah, ini kelanjutannya sama, gambaran prosesnya. Di redo stack itu ABC, ketika ditekan redo teks kembali menjadi ABC, jadi sama aja. Nah, contoh prosesnya kurang lebih seperti ini. Jadi ilustrasi visual alur undo dan redo. Fitur ini sebelum perubahan teksnya itu kosong, ya, kosong, maupun di undo stack, di redo stack itu kosong. Ketika pengguna mengetik A,
Nah, undo itu mulai menyimpan teks ya, menyimpan teks yang berupa A. Nah, ketika pengguna mengetikkan B, nah maka undo pas, atau biasanya kalau di dalam pemrograman itu teks yang dipakai itu undo pas. Nah, itu menyimpan data teks yang mana ketika dilanjutkan B maka menyimpan AB. Nah, data sebelumnya masuk lagi kemudian ditambahkan dengan data setelahnya B. Ketika pengguna mengetik C, ya sama, akan menambahkan kembali datanya menjadi ABC. Ketika undo diklik satu kali atau diketik satu kali, maka redo-nya ngepas atau menyimpan data, menyimpan teks ABC. Diulang-ulang lagi, ketika di pop dihapus C-nya, tinggal AB. Jadi undo kembali ke AB, undo lagi kembali ke A, redo maju ke AB. Jadi dikembalikan lagi ke teks awalnya. Diundo 2 kali, ngepas atau menyimpan AB. Ketika di redo kembali lagi ke A. Seperti itu. Ilustrasi visual dari undo dan redo. Jadi yang kemudian, nah, biasanya implementasi di dalam Java, contoh prosesnya itu kebanyakan kalau di dalam teks ya, di fitur implementasi stack di fitur undo dan redo itu programnya menggunakan stack string. Yang mana variabel teks di sini digunakan untuk menyimpan kondisi teks saat ini. Selanjutnya implementasi Java atau penjelasan konteks, program ini menggunakan stack string, yang mana hal ini dipraktekkan di dalam cuplikan kode Java berikut. Di penggunaan awalnya itu kodenya stack string. Kemudian variabel teks untuk menyimpan kondisi teks saat ini. Ada 3 operasi: tambah huruf, undo, redo. Tambah huruf di situ meliputi teks, huruf, undo stack. Undo sendiri memiliki teks, undo stack, redo stack. Redo juga sama seperti undo, memiliki teks, undo stack, redo stack. Kode ini merepresentasikan bagaimana teks berubah, bagaimana riwayat disimpan ke stack, bagaimana undo dan redo bekerja dengan pop atau pas. Keuntungan stack. Keuntungan stack atau keuntungan stack, implementasi stack di dalam fitur undo dan redo adalah struktur sederhana, dalam artian mudah diimplementasikan, riwayat perubahan tersimpan rapi, efisiensi untuk operasi undo dan redo, tidak memerlukan traversal, dalam artian cukup akses elemen paling atas, mencerminkan perilaku nyata dan sangat cocok untuk fitur undo dan redo dalam penggunaan stack. Kemudian kesimpulannya, stack adalah struktur ideal untuk menangani undo atau dan redo dalam studi kasus ini. Yang kedua, sifat LIFO membuat pergerakan riwayat jadi natural. Atau dalam keunggulannya, meskipun ideal untuk undo redo, stack kurang cocok untuk navigasi riwayat acak, penyimpanan data besar, riwayat perubahan kompleks yang butuh branching seperti Git. Jadi kesimpulannya yaitu undo dan redo merupakan fitur yang sangat bergantung pada riwayat perubahan. Yang kedua, stack dengan prinsip LIFO sangat pas untuk menangani riwayat ini. Dua stack digunakan untuk menampung arah operasi undo mundur, redo maju. Jadi balikan, maju mundur, maju mundur, mundur maju. Implementasi mudah dan sangat efisiensi. Kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Jadi mohon maaf, cukup ini dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.